Selamat siang pemirsa, Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Dalam Dialog Sumut hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal sosok polisi di Kota Medan yang berjuang melayani masyarakat dan memberikan kesetaraan pendidikan bagi anak putus sekolah. Kita simak selengkapnya dalam edisi Tokoh Bicara berikut ini. Banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di sekitar kita, contohnya dalam masalah sampah dan juga pendidikan. Inilah yang membuat salah seorang penegak hukum atau anggota kepolisian yang akhirnya tergerak untuk peduli terhadap sampah dan juga pendidikan. Dan kali ini Tokoh Bicara berkesempatan untuk berbincang langsung dengan anggota polisi tersebut. Namun sebelum itu, kita akan saksikan terlebih dahulu cuplikan yang berikut ini. Persoalan sampah dan pendidikan masih menjadi permasalahan yang mendasar di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Kurangnya pemahaman akan hidup bersih di masyarakat menjadi polemik, sementara akses pendidikan yang tidak merata dan kemiskinan menjadi hambatan bagi sebagian orang menikmati pendidikan. Sulitnya menyelesaikan masalah tersebut membuat anggota Polri sekaligus Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Yasir Ahmadi bergerak untuk hadir memberikan opsi agar anak putus sekolah di lokasi pembuangan akhir sampah terjun Medan Marelan dapat menikmati dunia pendidikan. Kompol Yasir Ahmadi menjadi motivasi bagi anak putus sekolah bahwa cita-cita harus digapai meskipun di tengah kesulitan ekonomi. Peran Kompol Yasir Ahmadi dalam mengayomi masyarakat lewat aksi sosial dan pendidikan justru berdampak besar dalam mendukung perannya sebagai aparat penegak hukum. Tokoh Bicara saat ini sudah bersama dengan Kapolsek Sunggal dengan Bapak Kompol Yasir Ahmadi. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak, ini kan bicara soal polisi. Sosok polisi ini dikenal sebagai sosok yang penegak hukum, penangkap penjahat. Namun ini berbeda dengan Bapak yang justru cenderung lebih dekat dengan masyarakat, melayani masyarakat, dan bergelut dengan sampah dan juga pendidikan. Boleh sampaikan Pak tanggapannya mengenai itu? Saya merasa memang dunia pendidikan dan sampah ini memang juga bagian daripada tugas-tugas kita ya, selaku pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Baik. Karena secara tidak langsung dengan meningkatnya pendidikan masyarakat tentu akan menambah ketertiban masyarakat itu sendiri. Ini kan melihat bergelut dengan sampah dan juga pendidikan. Sebenarnya pandangan Bapak mengenai pendidikan dan sampah khususnya di Kota Medan saat ini seperti apa? Ya, pendidikan di Kota Medan ini menurut saya ada yang terlupakan. Gitu. Ada yang terlupakan. Sosok-sosok mereka yang bergelut dengan sampah ini, ketika saya menjabat jadi Kapolsek di sini, saya temukan cukup banyak mereka yang putus sekolah. Dan ini hampir terlupakan. Tidak ada yang mengajak mereka untuk kembali ke dunia pendidikan dengan maksud supaya mereka ini mendapat pendidikan yang layak. Dan karena dunia pendidikan juga masih mengadopsi siapa yang berijazah, dialah yang punya akses terhadap pekerjaan. Makanya saya berpikir memberikan pendidikan kepada mereka ini adalah untuk membuka cakrawala mereka, juga membuka dunia baru yang bisa mereka jalani. Langkahnya? Langkahnya dengan memberikan pendidikan, mereka dapat ijazah paket A, paket B, dan sampai paket C, sehingga mereka bisa mendaftar untuk bekerja di tempat yang lain. Melalui rumah literasi? Melalui rumah literasi ini. Oke, baik. Rumah literasi ini sendiri sudah berapa sih muridnya dan berapa yang sudah berhasil meraih atau mendapatkan ijazah, Pak? Rumah literasi ini sampai sekarang sudah menamatkan 68 orang selama kurun waktu 3 tahun ya. Selama kurun 3 tahun sudah 68 orang. Okay. Murid yang mendapatkan ijazah paket C. Di luar itu ada paket B juga. Baik. Yang masih ikut pendidikan. Sekitar ada 23 orang yang masih paket B dan ada yang masih paket A juga. Baik. Karena mereka ini kalau ikut paket B contoh
dia tidak bisa langsung tahun depan ikut paket C. Dia harus minimal menunggu 2 tahun baru bisa ikut paket C. Baik. Tujuannya sebenarnya Bapak? Tujuannya ya orang sekarang mau jadi security aja harus ada ijazah SMA. Baik. Gitu. Ya orang mau jadi pekerja buruh aja sekarang harus ada ijazah. Gitu. Jadi mereka ya minimal bisa membuka peluang baru untuk bekerja ya di tengah masyarakat. Berarti ini menjadi harapan baru bagi adik-adik yang mungkin tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ataupun yang berada di sekitar TPA ini ya Bapak ya? Oke, TPA terjun di Kota Medan. Oke Bapak, tapi saya akan berbincang langsung dengan murid yang saat ini masih belajar di Rumah Literasi AD TPA terjun dengan Rio. Rio boleh bergabung kemari? Rio boleh kemari? Oke, ini dia Rio yang masih menempuh pendidikan di Rumah Literasi. Sudah berapa lama ini saat ini? Saya baru 3 bulan di sini. 3 bulan baru mengikuti pelajaran. Apa saja sih yang didapatkan ketika belajar di Rumah Literasi? Yang didapatkan di sini, saya banyak ya, belajar matematika, bahasa, seperti itu. Iya betul. Kalau Rio sendiri ini, kenapa bisa ikut Rumah Literasi? Kemarin tuh waktu saya sekolah kan ada masalah keluarga, makanya semenjak SMP itu saya putus sekolah gara-gara masalah keluarga itu. Oke. Jadi sekarang saya yang di sini. Oke. Apa sih harapan atau cita-cita yang ingin diraih Rio sendiri? Selesai ikut paket B, paket C, domain ini pasti ada ijazah itu. Saya mau bahagian orang tua lah selesai sekolah di tamat ini. Ada yang mau disampaikan kepada orang tua? Makasih ya Mak ya. Maaf kalau sekarang belum bisa bagian kalian. Mungkin selesai tamat sekolah ini saya dapat ijazah, saya bisa bagian kalian insya Allah. Oke, baik, semoga cita-cita yang Rio harapkan dan Rio ingin raih segera tercapai. Dan Bapak, saya sudah mendengar bahwa memang ini menjadi harapan baru bagi mereka. Bapak, boleh disampaikan sedikit pesan untuk Rio-nya sendiri, Bapak? Mudah-mudahan Rio bisa menggapai cita-citanya, belajar dengan baik di sini, jangan putus asa, ya kan? Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan pasti bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar. Rio, ada yang mau disampaikan kepada Pak Kapolsek seperti apa? Pak, makasih kali udah bangun sekolah ini Pak. Jadi kami yang belum ada tamatan, belum ada apa, jadi bisa lanjutkan sekolah supaya mendapatkan ijazah gitu Pak. Makasih kali Pak udah bangun sekolah ini. Jadi kami yang belum belum ada itu yang orang nggak mampu jadi bisa itu faktor ekonomi putus sekolah. Baik, semoga ini menjadi harapan baru bagi kita dan menggerakkan semua masyarakat, lapisan masyarakat untuk turut peduli terhadap sampah dan juga rakyat yang masih belum mendapatkan pendidikan. Dan setelah ini kita akan lanjutkan lagi Bapak perbincangan. Bapak tidak hanya bergelut dengan sampah dan juga pendidikan, namun juga kepada masyarakat lain yang seperti mendirikan rumah sedekah di setiap hari Jumat. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut, tetap di Toko Bicara. Jaga diri, selamatkan yang lain. Selalu pakai masker saat Anda mempunyai kepentingan mendesak dan harus keluar rumah, di tempat publik atau dalam transportasi umum. Data menunjukkan memakai masker membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Virus COVID-19 telah masuk Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik. Waspada dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat. Pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan, dan istirahatlah yang cukup. Jaga imunitas tubuh, dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. Indonesia melawan COVID-19. Di tengah maraknya penyebaran virus corona seperti saat sekarang ini, kurangi kontak jarak dekat dengan orang lain, baik di dalam ataupun di luar ruangan.
menyapa tanpa bersalaman, mengantre dengan jarak minimal 1 meter, belajar atau bekerja di dalam rumah. Jika batuk dan demam, isolasi diri dan gunakan masker. Dengan cara kita memahami tempat rawan penyebarannya, maka kita dapat mencegah penularannya. Kembali lagi di Toko Bicara dan kita akan lanjutkan lagi dialog mengenai sosok dari Kapolsek Sunggal, Kompol Yasir Ahmadi. Bapak, ini kan kita sudah berada di dalam dari rumah literasi yang ada di TPA Terjun. Boleh dong, ini ada adik-adiknya. Seperti apa sih kalau ngajar, seorang polisi ngajar di sini? Ya, baik. Untuk diketahui anak-anakku sekalian bahwa hari ini kita belajar tentang sejarah. Mengapa kita mempelajari sejarah? Ada beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari sejarah. Yang pertama adalah kita akan lebih bijaksana dan arif untuk menentukan langkah-langkah hidup di masa kini dan masa yang akan datang. Mengapa itu? Karena yang kedua, sejarah itu adalah memberikan sejumlah pengetahuan mengenai berbagai kisah yang terjadi di masa lalu sebagai pelajaran bagi kita di masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, sejarah dapat memberikan ilham kepada kita untuk mencetuskan ide atau perilaku dan karya yang lebih baik daripada di masa sebelumnya. Yang keempat, sejarah dapat memberikan kesenangan kepada kita untuk melewati dan berwisata ke masa yang lampau. Jadi kita jadikan sejarah itu juga sebagai wisata kita. Karena kisah-kisah yang lampau itu indah-indah juga untuk dikenal. Oke, luar biasa ngajarnya. Udah paham nggak nih adik-adiknya? Paham ya? Paham. Dan berarti kita harus mengajarkan juga sejarah kepada adik-adik yang ada di sini. Kemudian Bapak, ini kan tidak hanya rumah literasi, namun juga ada kegiatan sosial lainnya, seperti contohnya adalah rumah sedekah. Itu tujuannya sebenarnya apa, Pak? Sampai sekarang masih jalan kah? Alhamdulillah rumah sedekahnya masih jalan, sudah 20 Jumat ya, dari sejak berdirinya sampai sekarang. Sebentar Pak, adik-adik lanjut aja belajar, nggak apa-apa, kita ngobrol sini, jangan terganggu ya. Oke. Boleh Bapak dilanjutkan, boleh belajar sekarang. Sampai sekarang 20 Jumat dari sejak berdirinya, dan banyaknya nasi yang dibagikan di rumah sedekah itu porsinya 500 porsi sampai dengan 1000 porsi setiap kali hari Jumat. Ya. Dan tujuannya sebenarnya tidak lain hanya untuk berbagi dengan sesama, ya, untuk mendidik anggota saya sendiri yang di Polsek itu berbagi dengan masyarakat. Kemudian juga untuk mengajak masyarakat itu supaya peduli dengan orang lain, gitu. Hanya semata-mata untuk beribadah menjadi amal jariah bagi orang yang membantu orang lain. Gitu. Luar biasa sekali, berarti itu menjadi amal jariah dari Bapak sendiri dan juga mengajarkan kepada personilnya untuk turut mengayomi masyarakat. Bapak, ini kan menjadi pertanyaan adalah rumah sedekah Kapolsek. Kemudian donasinya sebenarnya dari mana, Pak? Ini jadi pertanyaan banyak orang karena ya 1000 porsi setiap hari Jumat itu kan cukup banyak. Banyak sekali uangnya gitu ya. Donasinya dari teman-teman yang saya gabungkan dalam grup ya. Di grup itu setiap hari Kamis banyak yang mengirimkan ke rekening yang kita buka donasi itu. Ya. Hampir setiap hari Jumat itu terkumpul 5 sampai dengan 10 juta. Dan itu dari orang yang berbagai macam profesi ya. Ada yang karyawan swasta, ada yang pengusaha, ada yang pegawai negeri, dan yang donasi yang selalu harus dikumpulkan yaitu dari personil saya sendiri. Nah, sepanjang hari Senin sampai dengan hari Kamis kita kumpulkan. Pak, ini apakah memang menjadi bagian dari program dari Polda Sumatera Utara, kemudian diarah-arahkan kepada jajarannya di Kapolsek-Kapolsek yang ada di Sumatera Utara untuk hal-hal seperti ini, Bapak? Ya, program Kapolda Sumatera Utara sendiri ada mengatakan bahwa kita harus peduli kepada anak buah kita. Baik. Bagian daripada kepedulian saya itu yaitu mendidik mereka supaya tetap ada rasa empati kepada masyarakat.
Karena masyarakat kita ini ya perlu dibantu dan perlu diperhatikan, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi ketertiban, ya. Dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi. Gitu. Kemudian ada di program Polda juga ada program kemitraan dengan masyarakat. Saya membangun kemitraan dengan masyarakat melalui warung sedekah itu, kita bisa menampung berbagai keluhan masyarakat tentang keamanan. Karena setiap kali bersedekah hari Jumat, saya duduk di situ, berbicara dengan mereka, bagaimana keadaan keamanan di kampung mereka. Oh, berarti Bapak turun langsung untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, keluhan dari masyarakat. Ini kan sudah mendirikan rumah literasi, kemudian sudah ada rumah sedekah, bergelut dengan sampah, dan juga pendidikan. Lalu apa keinginan lain yang ingin diraih melalui kegiatan sosial yang mungkin bisa Bapak terapkan lagi? Ada keinginan saya yang lain. Seperti halnya tadi Rio itu ya. Ya. Dia datang dari latar belakang keluarga yang broken home ya. Sehingga berpengaruh kepada pendidikan dia sendiri. Gitu ya. Saya ingin mendirikan Rumah Sakinah. Rumah Sakinah. Rumah Sakinah ini program bagi mereka yang pranikah. Dididik dulu sebelum menikah. Baik, berarti ingin mendirikan Rumah Sakinah untuk mendampingi masyarakat yang ingin pranikah. Karena memang sesuai dengan program pemerintah harus ada bimbingan sebelum melakukan pernikahan. Untuk biar keluarga atau rumah tangga yang dibangun bisa tercapai. Iya, rumah targetnya. tangganya kokoh. Rumah tangganya kokoh, benar Bapak. Karena kalau rumah tangganya kokoh nih, pasti kuatnya ini melahirkan generasi-generasi yang kuat juga. Oke, baik. Berarti tujuannya untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat. Oke, Bapak, selanjutnya nanti saya akan lebih mengenal sosok Bapak dan menghadirkan istri. Iya. Dan saya akan berbincang langsung dengan istri di segmen berikutnya. Dan buat pemirsa, tetap di Toko Bicara. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Produksi sampah di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta ton per tahun. Pencemaran lingkungan adalah fakta yang telah terjadi. Gerakan Indonesia Bersih, Jaga Indonesia. Penyebaran virus corona bisa dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin ada dalam keseharian kita yang tidak kita sadari. Gagang pintu, alat makan Anda, saat menggunakan eskalator, tombol lift, keyboard dan juga gadget, berjabat tangan. Dengan memahami tempat rawan penyebarannya, kita bisa mencegah penularannya. Ku lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan Ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Kembali lagi di Toko Bicara dan kita lanjutkan lagi dialog bersama Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi untuk mengenal sebagaimana sosoknya, dan kini sudah mengundang istri dari Bapak Kapolsek dengan Ibu Melinda Mariam. Ibu boleh selamat datang, sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Oke, baik. Ibu tahan dulu, kita akan tanya dulu sama Pak Yasir. Pak Yasir, ini kan apa sih yang menjadi kebanggaan ketika menjadi seorang aparat penegak hukum? Ya, menjadi kebanggaan kita sebagai aparat kepolisian itu bisa membantu banyak orang ya, menjadi problem solving bagi mereka yang ada masalah hukum,
juga membantu masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Banyak hal yang bisa diperbuat menjadi anggota kepolisian. Nah, ini Bapak kan kemarin sudah mendapatkan penghargaan PIN Emas dari Kapolri sebagai polisi teladan, sebagai penggerak revolusi mental dan pendorong tertib sosial di ruang publik tahun 2019. Ini apa? Bagaimana Bapak memaknai penghargaan tersebut? Ya, saya memaknainya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga berterima kasih kepada pimpinan Polri, khususnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolda, yang juga memperhatikan anggotanya. Ya, saya sebagai anggotanya juga perhatikan apa yang sudah kita buat. Itu juga dari pimpinan Kapolrestabes Medan. Artinya kita berbuat pun itu menjadi pionir untuk menjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu pimpinan kita ternyata memperhatikan dan memberikan apresiasi yang cukup baik. Nah, itu sebuah penghargaan yang cukup besar bagi saya, di mana apa yang kita buat itu ternyata menjadi nilai positif di hadapan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Oke, menjadi penghargaan, apresiasi, kemudian menjadi tanggung jawab baru untuk Bapak ya? Tentunya. Baik. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan istri dari Pak Kapolsek. Saya ingin tahu dulu, Ibu, sebenarnya dukungan seperti apa sih yang diberikan kepada suami sampai akhirnya di titik saat ini? Bagi saya, apapun yang dilakukan oleh suami saya, selama itu di jalan yang benar, saya akan selalu mendukungnya. Baik. Baik itu melalui doa maupun secara langsung, seperti beliau seringkali apa yang ingin dilakukannya, membicarakannya kepada saya. Bapak sendiri kalau di rumah seperti apa sih, Bu? Romantis nggak sih? Romantis. Seperti apa romantisan biasanya di rumah? Ya, sebagai suami istri ya, pasti romantis itu berbeda-beda ya. Kalau kami selalu, menurut saya, Bapak selalu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Baik. Itu adalah sesuatu yang sangat romantis bagi saya. Kemudian mengaji bersama sebelum tidur ataupun subuh, akan selalu disempatkan untuk Soal bersama, soal berjamaah berjamaah. dan mengaji bersama. Oke, ini Ibu kabarnya lagi mengandung anak Keempat, Alhamdulillah. Berarti sekarang udah usia keberapa ini, Ibu? 2 bulan. Bapak luar biasa ya, sekarang sudah berapa Pak anggotanya? Anggota di rumah 3, yang lagi dibawa 1 ini. Lagi dibawa ke sini 1 ya Pak, walaupun tugas dibawa terus ya. Kalau Bapak sama Ibu ini sering mendampingi nggak sih Pak kalau lagi di lapangan seperti itu? Ibu lebih banyak di rumah, ya. Fokus pada pendidikan anak-anak, juga fokus pada bagaimana membuat suasana rumah itu menjadi surga bagi saya. Oke, menjadi luar biasa. Ibu, ini kan Bapak kan sebagai aparat kepolisian, kemudian aktifnya di kegiatan sosial juga mengayomi masyarakat. Tentu akan ada mata dan telinga dari masyarakat mengenai hal tersebut. Ibu menghadapi tekanan seperti itu seperti apa? Saya selalu mendorong karena seperti yang saya bilang tadi, saya juga sangat menyukai hal-hal seperti itu. Jadi saya selalu mendorong supaya tetap melakukan yang terbaik untuk menolong masyarakat. Kemudian saya akan tanyakan ke Bapak, apa sih ya sebenarnya melatar belakangi Bapak sampai akhirnya harus turun sebagai anggota polisi yang aktif dalam kegiatan sosial? Tentunya ini kan mendapatkan stigma-stigma dari kemungkinan personil atau dari satuan. Kenapa sih polisi jadi hal seperti itu? Ya. Yang melatar belakangi saya, kalau di dunia pendidikan, saya dulu anak guru. Anak guru juga ketika itu saya meraih pendidikan itu juga dengan situasi yang kondisi yang cukup kekurangan ya gitu ya. Sehingga itu melatar belakangi saya merasa kasihan dan iba ketika seorang anak itu pendidikannya itu tidak selesai. Kemudian kalau yang melatar belakangi saya dari warung sedekah itu, saya nggak tahan lihat orang nggak makan, Mas. Karena kita juga dulu cari makan sendiri kan. Jadi kalau orang sampai kelaparan karena susahnya untuk memperoleh makan, itu membuat perasaan saya
cukup sedih dan saya merasa tidak tega melihat orang kelaparan gitu. Nah, kemudian ya itulah yang mendorong dan latar belakangnya kenapa harus seperti itu ya. Terlepas dari pribadi saya yang saat ini ya, saya hanya ingin berbuat saja. Baik. Biarlah orang yang menilai seperti apa dan mengapa itu, dan biarlah Allah yang menilai itu sebagai amal ibadah. Nah, omongan orang seperti apa itu tidak menjadi masalah bagi saya, karena saya yakin kadang kita menanam padi pun tidaklah semua padi yang tumbuh. Ada ilalang di sebelahnya. Kita menanam kebaikan pun ya tidaklah semuanya menghasilkan nilai baik di hadapan orang. Terkadang orang ada mencibir dan mengatakan hal yang lain. Ya, biar saja. Penting yang kita perbuat itu adalah sesuatu yang baik dan kita ikhlas untuk melakukan. Oke, baik, luar biasa. Ada pesan yang disampaikan ke masyarakat bahwa untuk melakukan sesuatu itu tidak perlu memikirkan apa yang dibilang orang. Selagi kita ikhlas dan itu bermanfaat bagi orang lain, ya kenapa tidak harus dilakukan. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya dan Ibu Miriam sudah hadir di sini. Nah pemirsa, memang penegak hukum tidak hanya dikenal sebagai sosok yang harus menangkap penjahat, namun juga sosok yang harus mengayomi masyarakat dan hadir di tengah masyarakat. Dan demikianlah Tokoh Bicara kali ini. Jangan lupa saksikan Tokoh Bicara dengan sosok-sosok inspiratif berikutnya. Sampai jumpa. Demikianlah Dialog Sumut edisi Tokoh Bicara kali ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Inilah Indonesia. Adiwarna budaya mengukirnya indah, begitu khas, begitu mempesona. Senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja. Disinilah Indonesia. Hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan hidup bersahaja. Kamilah Indonesia. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.